Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afidin di Wahidev Academy. Pada video kali ini kita akan membahas tentang conditional rendering atau sering kita sebut if else ya. Teman-teman kalau udah belajar bahasa pemrograman lain ya pasti tahu apa itu if else ya. Konsepnya ini akan sering kita gunain di project-project React Native ya. Maka ini sangat penting sekali, maka mohon untuk diperhatikan. Oke, sebelumnya silahkan bersihkan dulu kode yang di materi sebelumnya nih. Saya akan bersihkan di sini. Ya, sisakan kayak gini aja, cukup. Oke ya. Pertama kita akan bikin state dulu yang namanya tampil. Set tampil. Maka di sini use state true. Nah, kita bikin suatu state yang bernilai boolean ya, true dan false. Kita kasih di sini teks saja, tidak tampil. Style text. Nah, secara default dia tidak tampil ya. Nah, kalau kita menggunakan if else, kita bisa gunain pertama gunainnya di sebelum return ya. Di sini if tampil ini bernilai true, nah mau kita apain nih? Nah, maka kita bisa return di sini ganti tampil. Nah, ini ya penggunaan pertama if else bisa kayak gini. Jadi nanti kita bikin variabel, kalau dia nilainya tampil maka yang akan dibaca ini tidak akan dibaca ya. Sedangkan kalau kita kasih false ya, maka yang dibaca ini, yang tampil ini, yang ini nggak tampil karena ini bernilai false, maka dia nggak ngejalanin ini, ngejalaninnya ini. Itu fungsi if else yang pertama ya, bisa pakai di sebelum return ini. Itu yang pertama ya. Pertama conditional rendering if else. Kemudian kita akan belajar yang penggunaan if else kedua. Ini kita bisa komen aja. Oh ya, sebelum saya komen, saya berlanjut lagi. Bisa juga teman-teman kita kasih else di sini, kemudian si returnnya juga taruh sini juga bisa. Ini sama aja ya. True maka tampil, false maka tampil. Gitu ya, nggak ada error juga di sini, di bawah error ya. Nggak ada error. Ini contoh error yang tadi. Oke. Sip ya. Bisa juga kayak gini, tapi kurang efektif. Saya lebih suka yang taruh di sini tanpa else. Oke, itu if else yang pertama. Penggunaannya seperti itu. Nah, kemudian penggunaan yang kedua itu if else-nya pakai ternary operator. Nah, ini biasanya digunakan di dalam return di sini. Contoh ya. Contohnya kita akan bikin di sini ternary operator. Jika tampil ini bernilai true, maka kita akan cut di sini ya. True itu, jadi ini kita nggak usah ternary operator itu kita nggak usah tulis if kayak gini ya. Cukup tampil tanda tanya, maka muncul tampil. Nah, kemudian dipisah dengan titik 2 kayak gini. Tidak tampil. Ini bisa ya. Jika tampil bernilai true, maka muncul tampil. Kalau bernilai false, maka tidak tampil. Ini bisa juga. Misal kita ganti true nih, maka dia akan baca yang bawahnya sini.
Nah, ini penggunaan if else yang kedua, menggunakan ternary operator. Ya. Nah, sebelumnya ada juga yang namanya negasi, yaitu kebalikannya. Ya, jadi kalau misal ini kita kasih negasi, maka ketika tampilnya bernilai true, maka yang malah tampil yang tidak tampil. Nah, itu kalau kita kasih negasi. Ya, kalau ini maka kodenya salah dong. Maka kita nggak pakai negasi. Ya, ini baru benar. Kalau ini salah. Kenapa salah? Karena tampil ini true, maka malah yang tampil tidak tampil. Nah, kalau mau dibenerin bisa diganti di sini, ini taruh yang di atas. Tidaknya. Nah, maka di sini kodenya benar. Gitu ya. Itu yang pertama bisa pakai yang kedua, yang pertama tadi pakai if kayak gini, yang kedua bisa pakai ternary operator. Ya. Ini saya kembalikan aja, nggak pakai negasi. Oke, sip seperti ini ya. Ini contoh apa namanya ya? Ternary operator yang pertama. Ternary operator yang kedua bisa juga kayak gini. Misal, ini saya komen dulu ya. Bisa juga gini. Jika tampil itu bernilai true, ini bisa langsung kita kasih dan gini ya. Bisa. Nah, di sini langsung tampil. Style text. Artinya ini kodenya maksudnya apa? Maksudnya jika ini tampil ini benar true, maka yang jalan ini. Kalau bernilai false, maka nggak ada yang jalan. Itu doang sih. Ya, ini biasanya digunain kalau kita mau pakai if-nya doang, nggak pakai else. Kalau if else pakainya yang atas. Gitu ya. Oke, mantap ya. Ini penggunaan kedua bisa pakai dan, penggunaan pertama bisa pakai tanda tanya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa padukan dengan apa namanya? Fungsi state, yaitu set tampil. Nah, ini contoh lagi. Di sini kita kasih button, bukan tombol. Kita kasih title tampil dong gitu ya. Handle submit. Kita kasih di sini negasi tampil. Nah, kita bisa on off-an nih. Pertama dia defaultnya jangan tampil dong ya. Ganti. Ini aja ganti. Pertama ya, kita bisa baca di sini state-nya bernilai false ya. Maka kita bisa ubah di sini, kita klik ganti. Kita ulangi ya, kita refresh dulu. Nah, secara default dia false. Kalau kita klik ganti, maka dia tidak tampil ya, ini ya, switch on off lah ya. Nah, ini bisa gunain kayak gini. Atau di studi kasus yang lain, silahkan teman-teman explore sendiri. Jadi itu ya untuk fungsi dari conditional rendering. Kalau keperluannya dia itu dipakai di dalam return ini atau di dalam JSX ya istilahnya ya. Di sini maka kita pakainya ternary operator. Kita nggak bisa pakai if else. Bisa pakai if else kalau letaknya di dalam sini, di atasnya return. Itu pakai if else. Secara fungsi sama aja keduanya, tapi peletakannya beda ya. Nah, kalau yang di atas itu kita harus pakai if else, nggak bisa pakai ternary operator. Ternary operator hanya kita gunain di dalam sini. Itu ya. Itu sedikit tentang
conditional rendering. Kalau masih bingung silahkan diresapi. Kalau ya saya kira ini dasar dari pemrograman. Saya kira teman-teman kalau udah belajar pemrograman yang lain akan lebih gampang. Kalau yang belum belajar, baru pertama kali belajar pemrograman di sini, ya saya kira saya akan sudah jelaskan sedetail-detailnya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Itu aja tentang if else di React Native. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.